My dear ladies and gents, welcome back to Yes It Talks, I share loves and good vibes video to you all. Halo ladies and gents, di video kali ini aku mau buat sedikit berbeda. Kali ini aku mau ngobrol bersama kalian sembari makeup. Jadi semoga kalian gak bosan dengerin aku cuap-cuap, tapi juga kalian bisa lihat aku sambil makeupan. Gak apa-apa ya. Ini masih pagi dan aku baru aja mandi. Sekarang aku mau makeupan dulu. Makeup natural aja sih buat di rumah. Biasanya aku pertama-tama itu kalau makeupan aku selalu kunci rambut dulu ya. Kunci rambut dulu biasanya aku biar enak makeupannya. Oke. Terus pertama-tama step pertama biasanya aku kalau makeupan itu selalu pakai serum dulu. Toner. Yang aku pakai itu ada Fresh Herb dari Nasific. Swear ini bagus banget. Kalian bisa lihat ya mukaku itu glowing setelah pakai Nasific ini, jerawat aku tuh hilang. Oke, kita udah siap belum dengerin aku berceloteh? Pembahasan kita kali ini tuh sangat menarik, yaitu The 5 Love Languages, yaitu 5 bahasa cinta. Kenapa aku pilih pembahasan ini? Karena menurut aku ini adalah hal-hal dasar basic yang harus diketahui oleh setiap pasangan ketika kalian memulai sebuah relationship. Selanjutnya setelah toner, aku mau pakai cushion dari Pixi. Yang aku pakai itu yang Dewy Cushion medium beige karena itu sesuai sama tone kulit aku. Kenapa dia disebut fundamental banget, basic? Karena aku udah coba baca bukunya, yaitu 5 Love Languages ini. Itu adalah buku yang ditulis oleh Gary Chapman. Kalian bisa cek nih di bukunya nih ya. Nah, ini bukunya bagus banget, seriusan itu bagus banget. Banyak orang yang belum tahu soal 5 bahasa cinta ini. Dan jujur aja, dulu waktu aku pacaran, aku sama sekali nggak pernah ngebahas hal ini sama mantan aku. Yang dimana kita sering berantem, tapi kita nggak tahu sebenarnya alasan kenapa kita sering berantem itu apa sih, yang kita ributin tuh apa, kenapa kita selalu stuck di permasalahan itu aja. Itu aku nggak tahu alasannya. Ternyata rupanya ya karena di antara kita berdua itu nggak ada yang tahu sama sekali mengenai 5 bahasa cinta ini. Jadi basicnya tuh manusia itu punya bahasa cinta sendiri-sendiri dan berbeda-beda, tergantung dari prioritas mereka. Nah, misalkan aku dengan pasanganku itu mungkin primary love language-nya itu berbeda. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Sebenarnya 5 bahasa cinta itu ada apa aja, terus gimana caranya nanti kita biar bisa memahami pasangan kita. 5 bahasa cinta ini terdiri dari yang pertama words of affirmation, yang kedua receiving gift, yang ketiga physical touch, yang keempat quality time, terus yang kelima ada acts of service. Misalkan aku nih ya, urutan aku yaitu yang pertama quality time, yang kedua acts of service, yang ketiga itu physical touch, yang keempat itu receiving gift, dan yang terakhir itu words of affirmation. Nah, selanjutnya aku biasanya pakai bedak. Bedaknya aku dari Mustika Ratu Beauty Queen. Ini. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama ya, yaitu primary love aku, yaitu quality time. Quality time itu adalah ketika seseorang memiliki bahasa cinta, dimana memiliki waktu bersama itu sangatlah penting. Itu menjadi prioritas mereka di dalam hubungan. Kalau aku pribadi sih, yang aku maksud di quality time itu bukan berarti kita harus menghabiskan waktu selalu
bersama pasangan kita. Itu enggak juga sih, aku malah nggak terlalu suka juga yang kayak gitu. Berarti tandanya kalau selalu menghabiskan waktu bersama terus-terusan, itu pasangan kita nggak punya kerjaan. Nganggur, digabut. Atau nggak, akunya yang gabut, nggak punya kerjaan, nggak punya hobi, nggak ada yang bisa dilakukan selain pacaran. Aku nggak setuju juga. Ya, aku maksud dari quality time itu adalah ketika kita dan pasangan kita itu sama-sama sibuk, tapi kita menyempatkan waktu, menyisihkan waktu, ya nggak usah banyak-banyak, palingan 10-15 menit lah per hari setiap malam buat kita saling ngobrol atau nanyain kabar, kondisi satu sama lain sebelum tidur. Atau misalkan pasangan kita sibuk kerja kan, terus dia nyisahin di akhir pekan untuk jalan bareng kita atau main ke rumah kita. Itu salah satu quality time versi aku. Setelah pakai bedak, ini udah kelihatan gak sih bedaknya? Udah ya. Selanjutnya aku pakai alis, mereknya Mars Willow, punyanya Natasha Wilona. Next, selanjutnya ada act of service. Itu urutan keduaku. Kalian pasti pernah dengar jargon kalau tindakan itu lebih berbunyi nyaring daripada kata-kata. Nah, itulah yang dimaksud dengan act of service. Banyak kan pria-pria itu kan jagonya gombal, ya kan, cuma janji-janji manis tapi nggak ditepatin. Tapi kalau act of service itu ketika pasangan kita melakukan suatu hal yang kita suka atau yang kita senangi, atau yang membantu diri kita memenuhi kebutuhan kita dengan tindakannya mereka. Aku kasih contoh ya. Contohnya tuh misalkan kalau kalian udah berumah tangga, suami kalian itu naruh kaos kaki pada tempatnya, naruh baju pada tempatnya, terus habis itu selesai kerja langsung bebenahin, terus habis itu bekal yang kalian buatin itu dimakan sampai habis. Itu contoh-contoh act of service. Jadi kalian tuh nggak pusing gitu loh. Jadi dengan mereka melakukan seperti itu aja, kalian udah tahu, oh dia itu mengasihi kita, dia itu menghargai kita dengan tindakannya. Jadi tindakan mereka itu speaks their love out loud gitu. Selanjutnya ada physical, yang ketiga ada physical touch. Nah, physical touch ini nggak selalu dan nggak melulu about sex, tapi memang nggak bisa kita pungkiri kalau seks itu ya memang bagian dari physical touch itu sendiri juga sih. Ini aku berbicara untuk, mungkin kalau seks itu lebih tepat kalau dibicarakan bagi yang sudah menikah ya. Tapi buat kita yang belum menikah, ada kok bahasa-bahasa cinta lain untuk memenuhi physical touch ini. Contohnya nih, pasangan kamu sering belai rambut kamu, terus habis itu kalau misalkan contoh kamu lagi stres, capek, lelah, sedih, terus dia ngerangkul kamu, terus kasih tepukan di pundak, itu meluk kamu, kayak gitu. Itu contoh-contoh physical touch yang bisa dilakukan buat orang-orang yang belum menikah. Itu pasti bakal nenangin banget kan ketika kita lagi sedih, terus pasangan kita mengerti dan mengekspresikan cinta mereka itu melalui sentuhan fisik. Jadi tanpa mereka harus berbicara panjang kali lebar, kita udah tahu kalau misalkan mereka itu mengasihi kita. Next ada receiving gift. Receiving gift di sini itu juga nggak melulu harus hadiah-hadiah yang mahal ya, nggak juga. Jadi kalau receiving gift di sini itu bisa hal-hal simple. Contohnya, kamu belikan dia setangkai bunga mawar saat kamu mau ketemu sama dia. Terus abis itu contohnya kamu ingat tanggal ulang tahunnya, ucapin selamat ulang tahun. Lalu misalkan nih kamu tahu hobi pasangan kamu, misalkan main futsal, kamu bisa beliin bola futsal buat dia. Pokoknya hal-hal kecil simple. Jadi yang dilihat itu bukan harganya, bukan seberapa besar harganya, tetapi seberapa kecil detail hal-hal yang kamu perhatikan dan kamu berikan itu sebagai hadiah. Tuh, yang jarang sekali kepikiran sama pasangan kamu,
ternyata kamu peduli akan hal itu. Atau misalkan nih contohnya kamu pinter masak, terus kamu buatin dia bekal, terus kamu kirimin dia masakan kamu, itu bisa juga kayak gitu. Itu salah satu memberikan hadiah kepada pasangan. Selanjutnya ada words of affirmation, ini yang terakhir. Nah, words of affirmation ini adalah kata-kata lebih besar dampaknya dibandingkan perbuatan. Ini kebalikan dari acts of service. Oke, jadi orang yang berbahasa kasih atau berbahasa cinta, words of affirmation ini, dia sangatlah senang dengan kata-kata manis. Contohnya, selamat pagi sayang. Jadi selalu kasih greetings di setiap pagi. Terus, selamat tidur sayang. Hani, malam minggu kita jalan yuk. Wow, kamu hebat banget sayang, bisa dapat promosi di tempat kerja kamu. Gitu. Contohnya, jadi banyak orang yang memang suka dengan kata-kata yang manis kayak gitu. Tapi aku nggak saranin ya, ketika kalian ingin berbahasa kasih pasangan kalian yang words of affirmation ini, terus kalian harus jadinya berbohong, terus habis itu ngegombal, atau enggak memberikan janji-janji palsu, nggak seperti itu ya. Jadi memang benar-benar harus tulus. Oke, habis alis aku selanjutnya mau pakai shading. Di sini aku pakai dari Mustika Ratu Beauty Queen yang ini. Ya sayangnya udah pecah nih kemarin sama adik aku. Isinya tuh kayak gini. Ada highlighter, ada buat shadingnya juga. Oke, next aku mau kasih contoh aja langsung ya, seperti contohnya diri aku. Seperti yang kalian udah ketahui, bahasa cinta aku yang pertama itu adalah quality time. Jadi aku suka banget ketika pasangan aku itu menyisihkan waktunya untuk hubungan kita, untuk diri, nggak hanya untuk diri aku ya, tapi memang untuk hubungan kita, keberlangsungan hubungan kita. Dan itu nggak harus aku begging gitu. Jadi dia memang harusnya sadar sendiri. Ada bagusnya kalau kan tadi kan aku udah saranin kalau kita tuh harus membicarakan mengenai hal ini dengan pasangan kita sebelum kita memulai relationship. Dan juga seharusnya pasangan, kalau memang dia adalah pasangan yang baik ya, dia nggak perlu diminta. Dan kalaupun dia lupa ya kita ingetin, dan kalaupun kita ingetin dia nggak boleh marah, karena memang banyak terjadi orang tuh, kenapa banyak hubungan yang gagal, karena yang mau mempertahankan hubungan itu hanya satu orang, yang sedangkan yang lainnya itu seperti tidak peduli tentang hubungan itu. Yang lainnya mencoba untuk membuat hubungan itu tetap jalan, tapi yang sedangkan yang satu itu menyerah dan bahkan merasa terbebani dengan berusaha berbicara bahasa kasihnya pasangannya. Itulah alasannya mengapa banyak hubungan yang gagal. Selanjutnya yang kedua, acts of service. Di acts of service ini aku suka ketika pasanganku itu ngedukung aku. Contohnya nih, waktu itu aku pernah ikut ajang Abang Po Kota Bekasi. Nah, pasanganku itu, yang jika pasanganku itu adalah pasangan yang baik ya, dia akan suportif, dia akan mendukung aku, datang terus memberikan dukungan, terus habis itu memberikan masukan kepada aku untuk supaya aku bisa up leveling skill atau enggak upgrade diri aku. Pokoknya kita tuh mempunyai komunikasi yang baik, terus juga saling mendukung satu sama lain, terus juga pasanganku tahu apa yang terbaik untuk hubungan kita. Selanjutnya ada physical touch. Kalau aku pribadi, aku suka ketika aku lagi capek, terus ketika aku lagi sedih, itu pasangan aku tuh hak aku gitu. Nah, ketika dia peluk aku merasa oh aku tuh aman, aku tuh berada di tempat yang nyaman. Dan juga oh ada orang yang melindungi aku, oh ada orang yang mengasihi aku, menyayangi aku gitu. Jadi dia bisa mentransfer energi positifnya ketika dia memeluk aku. Next ada receiving gift.
Kalau receiving gift itu yang aku suka dari pasangan aku ketika dia kasih surprise. Contoh surprise-nya nggak harus besar-besaran, yang penting kecil. Yang kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Kalau aku sih biasanya tuh aku suka kalau dia tuh kasih bunga kayak gitu, setangkai bunga ketika dia datang. Terus misalkan contoh dia tahu aku suka makan apa, terus ketika kita jalan dia ajak aku ke tempat dimana aku bisa makan makanan yang aku suka itu. Terus juga ketika aku ulang tahun dia ingat hari ulang tahun aku. Itu contohnya receiving gift yang aku suka. Terus ada words of affirmation. Nah aku nggak terlalu suka makanya sama WOA ini, makanya aku taruh dia di paling akhir. Karena menurut aku kebanyakan pria itu adalah bullshit, kebanyakannya dia nggak bisa keep their words. Makanya aku lebih suka ya udah kalau memang lo adalah pria sejati, langsung aja deh tarain itu di tindakan lo, nggak perlu lo kata-kata. Jadi buktiin aja langsung. Tapi somehow kita memang butuh juga sih kata-kata supaya kita tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran dia, apa goalsnya dia, apa yang dia mau, terus bagaimana perspektif dia tentang kita. Sebenarnya kata-kata itu penting juga. Masa sih kamu pacaran, kamu udah menikah, terus dia nggak pernah manggil kamu sayang, terus dia nggak pernah kasih kata-kata manja, manis gitu ke kamu, masa nggak pernah? Kan juga kita nggak ada jadi berarti hubungan tuh nggak ada romansanya gitu ya, cuman cukup pemenuhan kebutuhan aja, nggak ada romansanya. Itu menurut aku kurang bagus juga. Jadi memang harusnya ada, tetapi kita harus keep our words. Aku udah kasih ini. Selanjutnya blush on. Aku pakai dari merek Oh My Teen, yang Oh My Blush nih, itu yang brick brown. Yang brick brown ini adalah merek dari Thailand. Waktu itu aku beli pas aku lagi jalan ke Bangkok. Jadi pas aku baca bukunya si Gary Chapman ini, di situ dia terangin alasan kenapa dia ngebuat buku ini. Itu karena ada temen dia udah nikah 3 kali dan 3-tiganya dia selalu cerai. Dia bingung apakah semua manusia di dunia ini tuh kayak ngerasain apa yang dia rasain gitu. Dia bilang, dia curhat kalau sebelum menikah hubungan dia dengan pasangan dia tuh baik-baik aja, saling mencintai satu sama lain. Tapi anehnya ketika menikah itu boom gitu kan, berubah 180 derajat. Pasangannya udah jadi nggak seperti yang dulu lagi. Terus juga cintanya mulai menipis, berkurang. Lalu juga pasangannya nggak menghargai dia lagi, dia juga nggak menghargai pasangannya lagi. Makanya itulah yang dia tanyain, apakah semua orang mengalami hal yang sama ketika menikah. Terus dia juga berasumsi mungkin orang-orang yang saat ini masih bertahan di dalam rumah tangga mereka itu sedang menjalani hubungan yang palsu. Sebenarnya mereka udah nggak saling mencintai, udah nggak saling menghargai satu sama lain, tetapi mereka tetap terpaksa bertahan di dalam rumah tangga tersebut. Bisa bayangin kan? Jadi bayangan dia itu adalah rumah itu udah kayak neraka. 2 orang yang sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menghargai, tetapi tetap bertahan bersama. Lalu si Gary Chapman ini buat buku ini, dia bilang kalau memang 5 bahasa cinta ini adalah dasar fundamentalnya. Kenapa banyak orang yang akhirnya gagal dalam hubungan karena mereka nggak tahu bahasa cinta pasangannya. Oke, aku kasih contoh lagi. Contoh si A. Si A ini, nggak usah si A lah, aku aja. Contohnya ya, aku primary love language aku itu adalah quality time. Sedangkan primary love pasanganku itu adalah acts of service. Jadi ini kita berdua ya, ini aku, ini pasanganku. Aku quality time, dia acts of service.
pasanganku ngerasa dia sudah melakukan semua hal yang baik gitu. Dia udah kerja, ya kan, dia sudah mapan untuk memenuhi, dia sudah berusaha memenuhi kebutuhan kita untuk persiapan hubungan kita ke depan. Terus dia juga sudah menjadi pasangan yang setia, terus dia juga sudah jujur. Dia pikir ini udah cukup gitu, dia udah melakukan acts of service ini untuk aku. Terus tapi dia melupakan satu hal, ketika aku itu juga butuh quality time bersama. Jadi dia tuh kerja terus, nggak inget pulang. Dia kerja terus habis itu hubungin aku juga cuman 2 minggu sekali. Nah berarti kan apa? Dia tuh nggak berbahasa kasih primary love aku. Dia hanya melakukan acts of service, ya kan. Nah terus kebalikannya, misalkan contoh, aku selalu menyisihkan waktuku untuk dia, ya kan, di tengah kesibukan aku. Tetapi ternyata aku mengabaikan hal lain. Aku tahu dia, pasanganku itu adalah orang yang pelupa. Terus habis itu ketika kita lagi jalan bareng, ya kan, tiba-tiba lupa naruh di mana karcis mobil. Nah, berarti aku di situ tidak memenuhi primary love dia. Udah tahu pasangan aku itu pelupa, ketika kita dapat karcis mobil, aturan aku berinisiatif untuk meminta karcis mobil itu supaya aku yang simpan gitu. Menurut dia di titik itu aku nggak memenuhi primary love dia. Seharusnya kalau memang aku mencintai bagi dia, karena bagi dia, ketika aku mencintai dia, aku tuh tahu apa yang kekurangan dia, terus aku harus melakukan itu dan aku harus memenuhi itu dengan tindakanku. Karena menurut dia, primary love dia itu adalah acts of service. Jadi dia tahu dia pelupa, dia berharap pasangannya itu, nah aku tidak memenuhi bahasa kasih dia, ya kan, aku nggak menjadi reminder buat dia. Jadilah kita bertengkar. Nah contohnya ibaratkan gelas ya, gelas aku penuh, gelas pasanganku penuh. Itu akhirnya apa? Kita bagus gitu, kita bisa saling bekerja sama satu sama lain, kita saling berbahasa kasih pasangan kita, sehingga cinta pasangan kita itu nggak drop, nggak fall down. Tapi ketika misalkan contoh, wah dia terus nih yang tuangin ke kita, ya kan, dia terus yang berbahasa kasih kita, terus kita penuh gelasnya, sedangkan gelas dia jadi kosong. Apakah itu baik? Itu nggak baik. Jadi hubungan yang baik adalah ketika kita saling mengisi, sehingga gelas kita berdua sama-sama penuh. Terus kalau kita belajar dari temennya si Gary Chapman itu, kenapa sebenarnya alasannya dia bisa seperti itu, sampai 3 kali menikah, 3-tiganya gagal. Aku mau sedikit tambahin, sebenarnya benar si Gary Chapman ini bilang itu mereka itu punya masalah dengan bahasa kasih mereka. Mereka nggak saling berbicara bahasa kasih pasangannya. Tapi sebenarnya mereka tuh masih bisa bertahan meskipun salah satunya ada yang tidak berbahasa kasih pasangannya. Buat kalian semua yang memulai suatu hubungan, kalian harus tahu dulu sebenarnya dari mana sih sumber cinta yang sejati itu. Sumber cinta sejati itu bukan adalah dari pasangan kita. Itu yang perlu kita ketahui dulu dari sejak awal. Sumber cinta sejati yang kekal, yang unconditional, itu hanyalah dari Tuhan. Jadi kita harus rasakan dulu cinta Tuhan, kasih Tuhan itu ke dalam diri kita, maka gelas kita penuh. Nah ketika gelas kita penuh, kita nggak akan menuntut banyak dari pasangan kita untuk mengisi gelas kita. Dan kalaupun pasangan kita kurang mengisi gelas kita tahu kok dari mana kita harus buat gelas kita itu full lagi, yaitu melalui kasih Tuhan.
Dari kasusnya temannya si Gary Chapman ini, aku banyak belajar. Dulu, ketika ini aku belajar dari mantanku juga ya. Dulu aku tuh belum mengenal apa itu 5 bahasa cinta ini. Jadi aku ngambek ketika pasanganku itu nggak inget tanggal ulang tahunku. Dulu ya aku berpikir, kok bisa sih pasangan kita, pacar kita yang paling terdekat sama kita, tapi justru lupa sama tanggal ulang tahun kita. Tapi teman-teman, yang perlu kita sadari, semua manusia itu punya kekurangan, punya kelemahan. Manusia itu nggak selalu berada di atas terus, di kondisi prima mereka bisa aja memang lupa. Ya itu yang aku nggak tahu dulu, kalau manusia itu bisa aja lupa. Nah, sebagai pasangan yang baik ya, seharusnya kita itu bisa mempraktekkan unconditional love Tuhan kita. Itulah yang aku praktekkan juga ketika saat itu. Jadi waktu itu, nih kita throwback sedikit ya. Jadi waktu itu mantanku itu udah chat aku nggak bales, terus habis itu dia telepon aku reject, hingga akhirnya mantanku itu datang ke depan gerbang tempat kerjaku. Dan aku kaget dong, wah dia ada di sini gitu. Tapi apa yang aku lakukan? Mengimplementasikan unconditional love Tuhan yang udah aku rasakan dalam kehidupan aku. Apa yang aku lakukan itu aku memaafkan dia. Kenapa aku memilih memaafkan dia? Karena aku lihat juga usaha dia untuk mau memperbaiki hubungan kita. Jadi ada orang yang memang layak untuk mendapatkan maaf kita, ada juga orang yang memang udah nggak layak mendapatkan maaf kita. Jadi ketika pasangan kita masih memiliki keinginan atau memiliki niat dan usaha agar hubungan ini tetap jalan dan berlanjut, maka maafkan mereka. Itu saran dari aku, maafkan mereka. Terus komunikasikan apa-apa yang harus diperbaiki, apa-apa yang harus dilakukan untuk kedepannya nanti supaya nggak terulang lagi. Bukan justru ketika gue udah tuang terus nih ke gelas dia full gitu, terus apa yang gue dapet gitu, terus kita menuntut, kita marah, terus akhirnya kita memilih untuk meninggalkan pasangan kita tanpa inisiatif untuk mencoba mengkomunikasikan dulu kepada pasangan kita. Kan kita nggak ada yang tahu kan apa respon dari pasangan kita. Mungkin begitu kita mengkomunikasikan itu kepada dia, respon dia malah baik gitu kan, dia juga pengen hubungan ini tetap berlanjut dan juga hubungan ini tetap terjaga dengan baik. Jadi jangan gegabah, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Kita harus dengarkan juga apa pendapat dia. Siapa tahu dia punya saran yang baik juga untuk kelanjutan hubungan kalian. Aku bicara dari sudut pandang orang-orang yang belum menikah ya. Kalau kalian belum menikah, coba komunikasikan dulu komunikasikan dulu dengan pasangan kalian, cari win-win solution. Terus lihat juga respon dia kayak gimana, apakah respon dia positif, ingin hubungan kalian itu tetap berlanjut, atau justru dia malah ngerasa nggak nyaman lagi, udah ngerasa nggak nyaman, terus udah meragukan kalian.
udah meragukan hubungan kalian juga, terus dia juga udah nggak mau kasih effort untuk hubungan kalian, ya itu mungkin kalian bisa memutuskan untuk udahan aja, berpisah. Karena ya buat apa dilanjutin kan kalau cuma satu pihak doang, itu namanya cinta sepihak, bertepuk sebelah tangan gitu, nggak dua. Gelas kalian nanti bisa kosong meskipun kalian punya unconditional love dari Tuhan, tapi dia tuh hanya pacar gitu. Kalian masih bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Terus tapi kalau ini kalian berada di dalam rumah tangga, aku tidak menyarankan untuk berpisah, karena apa yang udah dipersatukan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia, kecuali karena perzinahan ya. Itu pun sebenarnya Tuhan tidak setujui perpisahan itu terjadi, cuma karena memang kalau perzinahan itu adalah menodai kesucian rumah tangga itu sendiri, ya apa boleh buat. Kalau memang kalian bisa bertahan, kalau karena perzinahan, ya kalian diperizinkan untuk bercerai. Terus kalau kalian udah menikah, jangan seperti temannya si Gary Chapman tadi. Kalian harus berusaha mengkomunikasikan, berusaha berdua untuk memperbaiki rumah tangga kalian. Sebenarnya itu semua teamwork kok, bisa diperbaiki. Gak menjamin ketika kalian putus atau ketika kalian bercerai dengan orang tersebut, kalian akan menemukan orang yang bisa mengerti kalian 100%. Itu nggak akan ada, karena itu hanya Tuhan yang bisa. Kalau manusia itu terbatas, manusia itu penuh dengan kekurangan. Nah, kita yang perlu dilatih adalah kita harus memiliki unconditional love seperti Tuhan. Ketika pasangan kita salah, kita harus maafkan, terus kita berusaha lagi bersama-sama memperbaikinya gitu. Kayak aku sih kayak gini aja kalau di rumah. Santai. Oke. Jika kalian telah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kalian, unconditional love-nya Tuhan, selalu akan ada jalan keluar bagi hubungan kalian. Perpisahan itu belum tentu adalah jalan yang terbaik, kecuali memang pasangan kalian itu tidak bisa menghargai diri kalian lagi dan menginjak diri kalian. Nah itu baru deh layak untuk ditinggali. Ini log aku kalau lagi di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa membantu kalian dalam hubungan kalian dengan pasangan kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, saya Yesi. Sekian video dari aku. See you in the next video.